Asal-usul Danang Sutawijaya, Raja pertama Kesultanan Mataram. Desa Plobangan di Kademangan Selomerto menjadi saksi keberadaan suami istri Syekh Ngabdullah Al-Akbar dan Diah Plobowangi. Mereka berdua hidup pada zaman Kesultanan Demak, 1475-1554. Sehari-hari, Syekh Ngabdullah mengajar di padepokan yang dia dirikan. Siswa dari seluruh penjuru Nusantara belajar di sana dengan fasilitas memadai. Kecintaan Syekh Ngabdullah pada dunia pendidikan didukung penuh oleh istrinya yang merupakan seorang pengusaha. Diah Plobowangi punya beragam perusahaan warisan sang ayah, Ki Demang Selomerto. Dia memiliki perkebunan teh di sepanjang lereng Gunung Dieng, perkebunan tembakau di kaki Gunung Sundara Sumbing, dan peternakan sapi di sekitar aliran Kali Serayu. Perusahaan yang dikelola Diah Plobowangi juga turut memajukan daerah setempat karena menyerap banyak tenaga kerja. Raja Demak, Raden Patah, senang melihat kemajuan dan kemakmuran tersebut. Maka pada 25 Mei 1489 menaikkan status daerah pimpinan Ki Demang Selomerto menjadi Kabupaten Wonosobo. Menurut Ketua Lokantara, Lembaga Olah Kajian Nusantara, Dr. Purwadi, M.Hum, nama Wonosobo merupakan usulan dari Ki Demang Selomerto. Nama ini diambil dari masyarakat setempat yang memanggil Syekh Ngabdullah dengan Ki Ageng Wonosoboi. Perubahan status menjadi kabupaten sekaligus menjadikan Ki Ageng Wonosobo sebagai bupati pertama yang memerintah antara 1489-1529. Sejak menjabat sebagai bupati, Ki Ageng Wonosobo semakin memperlihatkan sumbangsihnya untuk Kesultanan Demak. Seperti halnya saat Kesultanan membangun Masjid Agung Demak Bintara pada 1492. Lewat keuangan sang istri, Diah Plobowangi, Ki Ageng Wonosobo membeli kayu jati dari Cepu. Juru ukir dari Jepara didatangkan, kata Purwadi. Marmer dari Tulungagung pun diborong. Semua dengan kualitas terbaik. Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh Diah Plobowangi, jelas alumnus Fakultas Filsafat dan Fakultas Ilmu Budaya UGM tersebut. Kepemimpinan Syekh Ngabdullah pun diteruskan oleh anak cucunya, yakni Ki Ageng Wonosobo II yang memerintah pada 1529-1540. Kemudian Ki Ageng Wonosobo III pada 1540-1582. Generasi ketiga Wonosobo ini melahirkan sosok-sosok yang tercatat dalam sejarah kerajaan. Pernikahan Ki Ageng Wonosobo III dengan Rara Janten melahirkan Nyai Ageng Lawih, Nyai Ageng Manggar, Ki Ageng Jurumartani, dan Nyai Ageng Sabinah. Nyai Ageng Lawih menikah dengan Arya Pangiri, Bupati Gelagahwangi. Nyai Ageng Manggar menikah dengan Ki Ageng Giring, kata Purwadi. Jurumartani menjadi penasihat utama Kerajaan Mataram. Nyi Ageng Sabinah menikah dengan Ki Ageng Pemanahan, jelasnya. Pernikahan Nyi Ageng Sabinah dan Ki Ageng Pemanahan melahirkan sosok berdarah Wonosobo yang kelak menjadi Raja Kesultanan Mataram. Sosok tersebut adalah Danang Sutawijaya atau Ngabehi Loring Pasar. Dengan gelar Kanjeng Panembahan Senopati Inggalaga Ngabdurrahman Saidin Panetep Panatagama, dia memimpin Mataram pada tahun 1584-1601. Saat Kesultanan Mataram dipimpin oleh Raja kedua, Prabu Hadi Hanyokrowati, 1601-1613, peran dari keturunan Wonosobo tetap lestari. Sebab ada anak dari Ki Ageng Jurumartani yang didapuk sebagai Perdana Menteri, yakni Patih Mandaraka. Patih Mandaraka pernah belajar di kota Tamasek, Singapura tahun 1605. Beliau belajar sistem maritim, manajemen pelayaran, diplomasi internasional, dan kesusastraan Melayu, ucap Purwadi. Studi banding ini dilakukan untuk mengetahui kultur Melayu yang berjumlah besar di kawasan Nusantara. Kegiatan ini diikuti oleh para generasi muda di Wonosobo. Mereka utusan dari Kabupaten Wonosobo yang direlokasi ketat. Tenaga terampil, dilatih dan dididik di kancah internasional, Beber pria kelahiran 1971 tersebut. Ts.Th.